Jaksa menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim 18 tahun penjara, bahkan ditambah 9 tahun lagi jika Nadiem tak membayar uang pengganti 5,6 triliun rupiah. Lantas sudah tepatkah tuntutan jaksa kepada Nadiem ini? Lebih lengkap kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Yenti Garnasi. Bu Yenti, selamat sore. Selamat sore. Bu Yenti, kemarin jaksa sudah menuntut Nadiem 18 tahun penjara dengan uang pengganti 5,6 T, kalau enggak ditambah lagi hukuman penjaranya jadi 9 tahun. Menurut Anda, apakah tepat tuntutan jaksa kepada Nadiem Makarim? Ya, menurut jaksa itu tepat ya. Kalau menurut saya, karena jaksa itu kan primernya menggunakan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sudah masih menggunakan undang-undang lama saya kira ya. Walaupun di KUHP juga ada yang baru. Jadi di sana kan memang ancaman pidananya kan minimalnya 4 tahun, maksimumnya seumur hidup 20 tahun gitu. Jadi nampaknya ya jaksa melihat bahwa sebenarnya sejak awal tuh jaksa itu kan namanya penyidik penuntut umum itu kan presumption of guilt ya. Dia berprasangka salah dengan alat bukti yang disiapkan dia gitu ya sejak awal. Nah, nampaknya kalau yang saya lihat tuntutannya itu kan dia berpikir dari 20 tadi ya, ada 20 tadi yang pembuktian rantaian pembuktian di pengadilan tadi antara lain kan ada ada bukti elektronik untuk pertemuan di bulan Mei sebelum Oktober dilantik. Oke. Kemudian itu didokumentasikan, udah alat buktinya surat ya, udah dokumentasi. Setelah itu kemudian menurut jaksa ada fakta bahwa Google perusahaannya yang bersangkutan itu kan terlibat berkaitan dengan Akap dan Gojek. Nah, di situ di prospektusnya dikatakan bahwa ada bahwa yang bersangkutan adalah pemegang saham dan ada catatan bahwa ada hutang pada Google gitu ya. Itu yang dipegang sehingga kemudian ada pembicaraan tentang proyek yang bersangkutan pada waktu itu belum jadi menteri. Itu yang dipegang oleh jaksa. Kemudian jaksa juga mengatakan bahwa ya memang menteri kan sebagai penanggung jawab kuasa anggaran ya, kuasa anggaran, dan kemudian juga ada fakta-fakta yang disampaikan bahwa Chromebook itu berdasarkan pengalaman di masa lalu itu tidak bisa diterima, bahkan menteri sebelumnya juga tidak setuju kan gitu, sehingga kemudian terjadilah menurut jaksa penuntut umum atau negara gitu ya, biasanya itu kalau jaksa itu kan negara ya, itu bahwa ada kerugian yang timbul gitu. Jadi kalau Anda lihat berarti artinya memang ada unsur niat jahat di situ, atau mungkin jangan-jangan hanya sekedar kebijakan yang gagal saja, karena kan di medsos ini riuh sekali ya tuntutan Nadiem Makarim. Iya begini, maka kan harus dicermati nanti ya, nanti terserah hakimnya dan kemudian nanti habis ini kan terserah pledoinya bagaimana gitu ya. Terutama menurut saya balang merahnya adalah ketika ada pembicaraan di bulan Mei dan kemudian ada menjadi dokumen ya, dan kemudian setelah jadi menteri kemudian ada ada kata-kata yang mengatakan yang disampaikan ya, go ahead with Chromebook gitu kan, itu yang dipegang oleh jaksa ya, dan itu memang terjadi. Kemudian ada beberapa fakta-fakta yang orang-orang nggak setuju dan sebagainya kemudian dipecat gitu ya. Nah, ini semua dilakukannya dengan jadi gini, mens rea itu kan semua itu dilakukan dengan terpaksa atau memang ya dia ingin melakukan itu dan kemudian akan mengetahui bahwa akibat dari perbuatan itu menimbulkan seperti itu. Ini seorang menteri loh ya, menteri yang harusnya kan menteri itu kan sesuatu hukum itu harusnya difahami apalagi oleh seorang menteri, oleh pejabat, oleh politisi gitu ya. Nah, seperti itu memahami mens rea itu adalah bukan saya kepengen korupsi, bukan gitu, menginginkan korupsi bukan seperti itu, tetapi bahwa masing-masing perbuatan itu dilakukan dengan terpaksa apa tidak. Ketika dia mau melakukan itu dengan kesadaran apa tidak. Kesadaran pun macam-macam, kesadaran dan kepastian akan menimbulkan ini, kesadaran dengan tujuannya untuk ini dan kesadaran untuk kemungkinan akan ada ini. Ini saya kira nanti hakim bisa mendalami itu dan kemudian adakah unsur mens rea-nya atau enggak gitu ya. Bu Yenti, balik lagi ke tuntutannya dari jaksa. Bu Yenti, ini kan 18 tahun 5,6 triliun uang penggantinya, kalau enggak ditambah ke 9 tahun penjara lagi. Menurut Nadiem di situ ini lebih besar dari kasus teroris atau kasus terorisme menurut Anda? Jadi ancaman pidana ya, ancaman pidana itu
kalau untuk korupsi itu kan memang ancaman pidana di pasal tersebut. Karena menurut jaksa kemarin dia kan primer dan sekunder ya. Primernya itu adalah pasal 2, kemudian pasal 3. Dan mereka sangat yakin bahwa itu pasal 2 gitu ya. Pasal 2 yang tadi saya sampaikan, penyalahgunaan kewenangan gitu ya, penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian untuk orang lain maupun dirinya ya, karena dia menyalahgunakan kewenangan dan menimbulkan kerugian negara. Itu adalah eh, hal-hal yang perlu dibuktikan ya, dan itu Oke, semua dilakukan dengan sengaja gitu ya. Dan kemudian Bu Yanti. bahwa kami bagaimana lebih tinggi gitu kan, ancamannya tadi itu minimal 4 tahun, maksimumnya adalah seumur hidup atau 20 Nah, tahun atau dan seumur hidup gitu. Bu Yanti, ini Ya. berbicara kita kembali lagi ke bayar uang penggantinya sebesar 5,6 triliun rupiah begitu ya. Nah ini kan lebih besar ternyata dari perhitungan kerugian negara. Ini lazim nggak sih Bu Yanti dengan uang pengganti yang lebih besar dari kerugian negara? Ya gini, harusnya kalau kerugian negara ya, uang pengganti itu sesuai dengan eh, hasil korupsi yang timbul, ya uang mengganti, dan nanti juga ada denda juga kan. Nah, memang untuk korupsi itu kan khusus ya, tindak pidana khusus di luar KUHP tadinya ya, itu memang ada pembayaran uang pengganti karena Yungto pasal 18 kan, pembayar uang pengganti. Kalau uang pengganti tidak dibayar, maka bisa disetarakan dengan Oke. pidana berapa terserah hakimnya. Memang uang pengganti yang 9 tahun ini kali ini kok ya tinggi memang ya, karena mungkin 5, sekian triliun itu. Tapi kalau nggak salah dulu itu uang pengganti kalau nggak bisa Oke, baik. diganti, maksimum itu 2 tahun rasanya ya. Oh, sekarang jadi 9 tahun ya, nggak tahu juga kenapa begitu. Jadi 18 tahun itu Baik, pidana pokoknya ya, kemudian itu baik. pidana tambah, pidana penggantinya gitu. Nah, tapi tentunya kita masih menantikan ya karena jadwal Iya, persidangan kita juga masih panjang, masih ada pledoi berikutnya yang akan disampaikan oleh masih Hadi ada Makarim. pledoi, masih ada duplik, masih ada replik gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Ya, Yanti Garnasi, pakar pidana. terima kasih.